Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabatnya sekalian. Tunggu-tunggu sidang hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Sembari kita sedang berpuasa, mari kita untuk memasang niat untuk beriktikaf sejenak dalam rumah Allah ini. Sekaligus juga untuk semoga Allah berikan juga makna kita ada dalam majlis ilmu dan kita akan berada di dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ibadah puasa kita hari ini diterima di sisinya dengan penuh daripada fahala-fahala yang dijanjikannya tanpa mengurangi sedikit pun. Pada sore yang berbahagia ini, kita coba untuk mengingat kembali bahwa kehidupan dunia ini, andai kata apa saja yang Allah berikan nikmatnya, haruslah kita kuasai itu. Andai kata agama membolehkan untuk kita kuasai. Bila dikuasai sesuatu, agama tidak membolehkannya, manusia sepakat membolehkannya, maka yang kita kuasai itu hukumnya haram di hadapan Allah, dan kita menjadi hamba-hamba yang kotor dan tidak mencapai kesucian seperti yang diinginkan oleh kita dalam ibadah Ramadan ini, yaitu untuk menjadi orang-orang yang zakka, yang suci hati, yang bersih jiwa. Bersih jiwa dari apa saja yang kita pikirkan. Berangkat dari kebersihan jiwa akan bersih apa yang kita ucapkan, bersih apa yang kita makan, bersih apa yang kita pergunakan, dan bersih dari apa saja. Oleh karena demikian, sesuatu yang menurut agama sudah ditetapkan hak milik seseorang, lantas sepakat antara pemiliknya dengan hukum, maka siapapun yang lain tidak halal mengambilnya, walaupun hukuman itu sendiri atau qada itu sendiri. Pada siang ini saya baca sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sami'a khusumatan bi babin hujrati fa kharaja ilaihim faqala innama ana basharun wa innahu ya'tini al-khasamu fala'alla ba'dakum ayyakuna ablagha min ba'd fa ahsaba annahu sadiqun fa uqdiya lahu bizalik faman qadaitu lahu bihaqqi muslimin fa innama hiya qit'atun minan nar falyakhuzha aw liyatrukha. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud.
berdasarkan daripada apa yang bersumber daripada Ummi Salamah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah pada satu ketika mendengar ada orang yang sedang bertengkar di pintu kamarnya. Nabi ada di dalam ruangan di rumah daripada Ummi Salamah. Pada saat itu Nabi mendengar ada orang yang sedang berdakwah dakwi yang sangat dahsyat di pintu kamar, di luar. Bukan dalam rumah Nabi, di luar. Ya. Fakharaja ilaihim, maka Rasul saat itu keluar untuk menjumpai mereka. Begitu keluar, Nabi langsung mengucapkan, Innama ana basyarun. Saya adalah manusia seperti kalian. Wa innahu ya'tini al-khasamu. Sudah saatnya saat ini datang kepadaku orang yang sedang bersengketa. Orang yang sedang berdakwah. Mudah-mudahan sebahagian di antara kalian adalah ia lebih mubalaghah dibandingkan dengan yang lain. Lebih sahih, lebih fasih dalam mengungkapkan alasan-alasannya dibandingkan dengan kawannya yang lain. Ya. Fa ahsaba annahu sadiq. Aku perhitungkan dan aku anggap yang fasih, yang bagus, yang hebat memberi alasan itu orang yang benar. Fa'aqdi lahu bizalik. Persoalan yang disengketakan aku tetapkan untuknya. Ingat kata Rasul, faman qadaitu lahu bihaqqi muslimin fa innama hiya qit'atun minan nar. Keputusan saya itu andai kata itu milik orang lain, maka keputusan saya sepotong api neraka. Falyakhuzha. Hendaklah kalian ambil akan keputusan itu. Au liyatrukha, atau kalian tinggalkan, jangan kamu ambil. Nah. Falyakhuzha, mau kalian ambil keputusan itu. Kalau bukan kamu yakin milik kamu itu sepotong api neraka. Auliyaturha, atau kamu biarkan, jangan ambil demi kamu tidak mengambil sepotong api neraka. Hadis ini menjelaskan kepada kita menjadi landasan pokok bagi hakim-hakim mahkamah syariah dan hakim-hakim pengadilan negeri. Bahwa hakim itu sebagai qadhi diberikan legalitas dicontohkan oleh Rasul untuk menghentikan sengketa antara orang dengan orang dalam hidup ini. Tapi apa yang diputuskan kewenangan hakim itu tidak merubah terhadap hakikat sesuatu itu yang ada. Hukum dasar tak berubah. Hukum lahir hanya untuk mengakhiri sebuah pertengkaran yang mengakibatkan bisa bawa kepada permusuhan dan akhirnya terjadi pertumpahan darah. Maka itu wajib dihentikan. Tetapi setelah keputusan hakim menetapkan daripada sebuah sengketa terhadap pemilikan, maka terhadap barang itu sekarang berpulang kepada iman kita. Yakin itu milik kita, maka halal kita makan. Tidak yakin itu milik kita, haram kita makan. Karena dia tidak bisa berubah. Menunjukkan bahwa legalitas hukum di dunia tidak merubah halal menjadi haram, haram menjadi halal. Sesuatu yang telah diberikan pemilikan oleh Allah di dunia ini hanya halal dengan dihalalkan oleh pemiliknya. Bagi barang-barang yang ia mengambilnya dengan restu pemilik.
Sedangkan mengambil sesuatu barang yang hakikatnya sudah haram pada Allah, itu tidak punya kewenangan dari manusia untuk menghalalkan terhadapnya. Seperti riba. Antara pemberi riba dengan penerima riba sepakat untuk saling memaafkan. Tetap tidak halal. Misalnya begini. Saya ada duit 1 juta. Pinjamin kepada Pak Imam. Tapi dengan syarat nanti bayarnya 1.200.000. Dia sepakat, saya sepakat. Bahkan dia berterima kasih besar sekali dengan saya kasih bunga Rp200 atau 200.000. Nanti 1 tahun waktu baliknya tambah 200 uang pokok saya 1 juta. Sepakat pegang saling rida meridai. Halal atau tidak? Tetap tidak halal. Ya. Tetap tidak halal. Karena itu adalah merupakan keputusan dari Allah. Sama dengan tidak halal juga hal-hal yang lain yang sifatnya seperti riswah. Sogok menyogok. Anak saya kepingin untuk lulus jadi pegawai negeri. Datanglah saya kepada Bapak Bupati. Tolong Pak Bupati bagaimana supaya anak saya ini lulus. Berapa? Ya biasa 30 juta. Jual tanah, jual kambing, jual apa-apa. Kasih 30 juta supaya lulus. Ya. Kemudian ia ambil uang itu. Saya yang memberikan. Yang menerima 30 juta sama-sama haram. Walaupun pegang tangan saya ikhlas kasih 30 juta. Ya. Ikhlas 30 juta. Tapi itu tetap haram. Nah, baik fikir nama salah. Ilmu kaidinnya. 30 jutanya cukup. Puas ke. Yang penting anak kalau lu. Yang juga. Qit'atun minanar. Dalam konteks ini. Berkaitan sengketa pemilikan. Yang umumnya terjadi bukan pada jual beli. Bukan pada hibah menghibah. Bukan pada utang piutang. Bukan pada wakaf mewakaf. Walaupun ada sedikit. Yang paling banyak persoalan pemilikan ini di saat kita ingin mendapatkan hak daripada orang yang mati yang kita tidak punya sangkut paut apapun dengan harta di situ, disitulah kita memberanikan diri. Saya walinya dan saya akan menuntutnya sampai kemanapun karena di situ ada hak saya. Dan inilah risiko yang paling banyak. Dan inilah makna hadis Rasulullah. Saya akan dijemput oleh Allah. Saya khawatir seandainya nanti ada orang yang berselisih tentang faraid, la yajida ahadun yakhbiruha. Tidak bisa didapati orang lagi saat itu untuk bisa memberikan penjelasan terhadap itu. Tidak bisa diberikan penjelasan saat itu di saat ada orang yang bersengketa masalah faraid. Sekarang Bapak Ibu, ada sengketa berkaitan tanah warisan. Sengketanya kata si A itu adalah milik kami. Kata si B itu milik kami. Itu sudah cucu dengan cucu. Karena orang meninggal 25 tahun yang lalu. Lantas datang kepada Renggunawi. Saat gimana nyoy kamu na tanah mudawa masalah na tanah sifat tabuh mah. Atanek kamu jamun. Olehnya di kamu jino mantau tinggal 2 muda. Pertama kita tanya, waktu nek kamu mati dulu siapa saja ditinggalkan? Oh banyak, ada anaknya, ada mamaknya, ada kakeknya. Yang banyak itu siapa-siapa saja. Oh enggak ingat persis lagi, pokoknya ramailah dulu.
Nyan kiban tanah jauh mumutau hana le tinggai wate mate 25 tahun kau ikut. Lantas tanya kedua, di saat meninggal kakekmu dulu, yang kemudian abang adikmu ini sudah meninggal semuanya, kamu tinggal cucu-cucu sekarang. Apa saja yang ditinggalkan? Apa tanah ini saja? Pokoknya banyak ditinggalkan dulu. Tapi yang ada, inilah yang ada sekarang. Pertanyaan saya, siapa ulama yang sanggup memberikan penjelasan secara detail dan betul terhadap kasus itu? Ahli waris yang ditinggalkan saja tidak tahu lagi apa yang ditinggalkan saat meninggal. Dan tidak tahu lagi siapa saja yang hidup saat itu. Lantas dia tanya bagaimana cara membagikannya. Kita mau duduk musyawarah mufakat, orang pemiliknya tidak ada lagi, sudah meninggal. Pemiliknya sudah meninggal, sudah berlapis-lapis meninggal. Harta itu beralih kepada pemiliknya saat meninggal orang yang meninggal tersebut atau pewaris. Lantas kalau demikian, harta itu yang dimakan selama ini kembali kepada tadi. Kita mau syarah mufakat tidak bisa. Tidak tahu lagi siapa pemiliknya dari tanah itu. Oh, masih ada anak-anaknya yang sudah habis waktu ditinggal, siapa saja yang memakannya. Juga tidak. Akhirnya antara ahli waris ambil kesimpulan. Kalau demikian, adat tidak sanggup menyelesaikan. Adat tidak ada eksekutor. Adat tidak bisa untuk menyelidiki dan menyelidiki dan mengkaji. Bawalah ke mahkamah syariah. Bawa ke mahkamah syariah. Setelah sampai di mahkamah syariah, di situ mulai perlu alat bukti. Kalau di mahkamah adat tak perlu alat bukti, maka berdua sepihak cari saksi. Pihak lain cari surat. Itu sudah dihibah. Pihak lain itu adalah harta warisan nenek kami. Yang lain itu harta hibah daripada nek tu kami kepada kami. Masing-masing minta surat. Karena kitanya adalah nyan mesti tahu hanya yakin le atanya siapa. Tinggai uranyo siapa atanya to yang carong olah. Siapa yang pada olah dia pemiliknya. Boleh surat pegat surat. Surat tahun 70. Payah pegat telikut tahun 70. Bila perle gesak dengan anu ngak meri surat Tuhan. Menya orang J adalah DJ tulisan pegat DJ. Hanjut J lah yang nak. Galam AYD. Galam AYD yang merono tanya. Ada yang merono tatemeng tiga-tiga. Lo naik me surat lagi nyan. Tikrek kai tukar. Tikrek tu ketua tukar. Masa sebahagian ditukar AYD sebahagian anak. Ya. Ini persoalan yang terjadi. Nah, mahkamah akan bersidang dan melihat, menyelidiki alat bukti dan segala macam. Sumpah palsu juga akan datang. Itu kesempatan besar. Yang merupakan dosa terbesar setelah syirik, uququl walidain dan sumpah palsu. Di situ kesempatan sumpah palsu. Ai menang katanya idrawana yang terpelai kedrawana. Ne tak tidak, ne bertumpah ju. Mai ganya yang ada CRP laulai ke neraka han ada. Kita tu hana ada ganya. Kita tu minanar. Yang de RP laulai ke. CRP boleh belau. Oh kabare hana masalah. Mionan ukun ke bangkut yang kejut. Si A punya alat bukti na tak ti jimu tumpah cit. Si B alat bukti juga musumpah cit. Lantas akhirnya hakim lihat mana yang lebih banyak bukti. Salah hakim? Tidak. Memang begitu petunjuk Rasul. Dia lihat siapa yang lebih mubalarah, siapa yang lebih mantap, siapa yang lebih banyak rekomendasi ataupun bukti-buktinya. Fa'aqdi lahu, aku tetapkan baginya. Tapi Rasul tahu bahwa yang ditetapkan bagi dia itu bukan milik dia. Wama qadaitu lahu bi ghairi haqqihi wa huwa qit'atun minan nar. Itu ancaman Rasul. Apa yang kutetapkan kepadanya itu, kalau itu bukan haknya tapi hak orang lain,
Fahuwa qit'atun minan nar, itu sepotong api neraka. Karena Nabi je ke hakim, sahabat je ke terdakwa dan orang yang berperkara, iman sahabat mantong got tat karena Nabi pegah menyo hana yakin nyan atakah nyan sepotong api neraka mekena hana jadeh hukuman. Hadis ini akhirnya kalau kita lihat riwayat tidak. Akhirnya yang diputuskan oleh Rasul mengatakan, kalau demikian ya Rasulullah, kasih untuk dia saja. Saya enggak mau kalau sepotong api neraka. Yang tanda je hanya yakinnya milik ji. Dimakoi ke api neraka karena iman mentonggot, karena dia adalah sahabat, karena diterima ajaran Pak Rasul. Mam yang boleh terima ajaran bagi tanya penenanya urutan dunia. Atas ini obat hidup dah cok jumpa jangan temu motor. Kan yang model udah katanya. Nah, yang bat iman katanya jino. Makanya mabeh no. Anak teman ke neraka. Maka potensi paling pada warisan saya katakan tadi. Nah, setelah ada keputusan, diputuskanlah bahwa sesuai menurut alat bukti. Keputusan itu bagaimana? Andai kata yakin itu keputusan yang memang miliknya, jangankan itu riswah halua. Menyakin. Baiklah nyan halua karena milik kitanya, tak sogok orang untuk tak cok hak api halua. Mana? Lon tupu. Nyan atalon. Pegawai negeri untuk luluhnya atalon. Karena ilon Yohana. Orang lain hijau 50 juta. Ilon hana nganjau tapu api. Ngai semayang tak kai. Kata dengan meretip. Jika lemoi loan yang jipu dua ke deh. Lampu deh. Hanam palik jipu. Yang 50 juta. Loan tu pun nak orang tak. Bedah luak sogok. Padu hijau ke kah. 50 juta. Capek 50 juta. Main nuat alun. Nyan halua tengok. Halua. Menyo tak sogok demi untuk tak perjuangkan hak kitanya. Dan tak tepa nyan memang hak tu. Yang pertama pakai sayang. Bagi kitanya tak sogok nyan. Tapi menyai terima iji tetap harum terima. Kitanya hana harum tak bayar karena tak cok hak demi untuk kitanya tak temeng hak drawat tu. Yang kedua, baik pajuh le orang lain yang kelai. Karena hak kitanya mahana tak izin jih mekemat dengan dosa. Ya. Begitu juga menyangkut dengan warisan. Ya, ini bicara halal haram. Maka apabila kita lihat al-halalu bayyinan wal haramu bayyinan, udah jelas yang haram. Milik saya yang halal. Tidak halal kepada orang lain. Wa bainahuma mutasyabihat. Menyohanjut tekun. Maka oleh karena demikian, kalau ingin kita dalam Ramadan ini mencapai yang pertama, pada aflaha orang yang menang, yaitu orang yang suci jiwa. Kalau kita ingin suci jiwa, coba malam-malam di bulan Ramadan ini, lihat kepada muhasabah pada keluarga masing-masing. Getanya mandum orangnya kalau yah tu meninggal, ladung kalau meninggal. Kalau meninggal ni, getanya bahagian daripada ahli waris, na keluarga. Nyancingin kaglih puhana. Pakan. Berkaitan dengan masalah warisan ini, hukuman Allah satu pujian, satu ancaman. Yang mana yang ancaman? Ayat 13. Ayat 14 ancaman. Faman, ya. Faman ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahum azabun muhin. Siapa yang melangih, bahasa kita. Siapa yang mutaaddi, siapa yang melanggar atas ketetapan Allah berkaitan dengan pewarisan harta warisan orang tuanya, seperti yang ditetapkan di dalam surat 11 ayat 11-12, yudkhilhu nara, dia dimasukkan dan dimasukkan dalam neraka. Khalidan fiha. Gak keluar-keluar situ. Bukan masuk sebentar nanti keluar. Gak keluar-keluar.
Mamyo khalidan fiha kan tanda kita nyungan kafir. Anak udah nak tebit-tebit. Ya, menyang tanya mentah iman temakut datanya. Walahum azabum muhin, mereka mendapat azab yang sangat pedih. Surat An-Nisa ayat 14 berkaitan setelah dijelaskan tentang hukum Allah berkaitan nasibam mafruḍa, bagian yang telah Allah tetapkan. Maka saya ingatkan kembali, dalam keluarga kita, mudah-mudahan semuanya sudah tuntas. Kalau belum tuntas, daripada menunggu tambah rumit, tambah banyak, tambah masalah, selesaikan bagaimanapun untuk bisa selesaikan dalam bulan Ramadan ini sebagai bentuk taubat kita memasuki bulan maghfirah. Nyo sadari leh, di samping lu hana lumpugah fadilah puasa ronyo, fadilah taubat. Nyo kita 10 awal ingin masuk bulan maghfirah. Ini kita berada di bulan rahmat. Awwaluhu rahman, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqu minan nar. Rasul membagi Ramadan kita ini kepada 3 tahap. Tahap pertama rahmat. Di bulan rahmat, coba lihat hari ini apa saja nikmat Allah menjadi rahmat atau tidak bagi hidup kita. Nikmat Allah diberikan orang tua, nek tu kita, endatu kita, kaya, banyak harta, banyak apa-apa. Kemudian meninggal dia. Hari ini peninggalan dengan kematian dia, apa saja yang ada dia tinggalkan, itu jadi rahmat bagi kita atau itu jadi azab bagi kita. Tergantung bagaimana kita punya rasa amanah terhadap yang ditinggalkan. Mula-mula bapak kita milik dia semuanya. Begitu dia meninggal, bapak kita tidak punya milik sepeser pun. Tapi itu berpindah miliknya kepada ahli waris siapa saja yang telah Allah tetapkan. Kalau dikuasai oleh seseorang harus seizin ahli waris pemiliknya. Tanpa izin dia adalah qit'atun minan nar. Ada sawah, kita pergi ke sawah, lantas kita taruh padi, bertemu 2 guncak, 3 guncak adalah hasil, 3 guncak modal. Yang 3 guncaknya kan milik kita nyojak ulang, milik ubena ahli waris sesuai dengan porsi dan keadaan serta berapa kadar masing-masing. Menyonahinan mak, menyonahinan kak, yang masing-masing, na yang bertemu 1/4, na yang bertemu 1/6, na yang bertemu 1/8. Hasil pada yang tak temengnya, atamak tihinan na 1/4, atabang tu na 1/8, atau orang lain na 1/sekian, mana izin orangnya qit'atun minan nar. Ini persoalan. Kenapa kan? Sudah milik dia, bukan tanah saja. Belum kekeliruan yang lain. Maka ini yang pertama. Dari hadis ini kita hendaklah betul-betul sengketa hindari daripada penyelesaian pemilikan. Yang kedua, hukum positif jangan diandalkan kalau tidak yakin dengan apa yang ada itu milik murni kita. Karena dengan hukum positif itu legal di dunia, tidak dengan akhirat. Berkaitan dengan masalah harta warisan, berkaitan dengan masalah harta wakaf, beserta dengan masalah harta hibah, berkaitan dengan masalah harta wasiat, jangan handalkan hukum positif. Resikonya mengandalkan hukum positif itu, keputusan hakim tidak merubah kehalalan, tidak merubah hakikat pemilikan milik siapa benda itu. Kalau bukan milik tapi dia menang, maka dia itu makannya haram. Yang kerja ulun Cik Lun Bandung terkedi menang nemu perkara harta pusaka. Han menang ino kanu metro Bandaceh, han menang Bandaceh katok no kasasi tu udah kata menang ibu putuk dieksekusi.
Olehnya kamu nang mumpeng idron muterutuh juta hinan. Bedah kanuri ketegak luah. Menyohana yakin ada debega ben kanuri. Punya kanuri ngan tiap bui le kurun sini. Ya. Menyohana yakin ada rawan. Berhakiki dengan hakikat daripada leme. Kadang dia atagap menang ke rawan. Nyan tabah potong api neraka. Tabah cua neraka. Bedah ni hati lima ni kanuri kena ni. Karena kagak terima kasih. Nyan kan kanuri kena ni dengan yang kau nya. Nanti ibu ini kanuri. Terima kasih Tuhan Tuhan. Terima kasih. Saya payah sekali hadir. Andai kata orang menang perkara sengketa warisan kemudian pegat kanuri segala arwah. Berat balunjak. Berat. Apalagi kita nyong kamu teng bayung kamu kalang bagi masalah warisannya atanek tu dekat kebah. Hana rencana selesai. So yang cara orang pegah abah ke kerja tu mendum. Mohon pulau-pulau aju. Yang pelemah lam. Pelemah lahiriah. Nyo kaku pulau bacun. Nyo kuwakaf ke draw ke bacun. Nyo awak nyo pandai naik fikir sapu. Padahal yang pun dapat pelemah tawakaf ke ganyang atagop. Menyebut draw pulau. Nyu atahinan, atado, atama, ada nek, ada buah, ada apa. Bedah tu berjalan dah. Ngat nak ke draw bancum hek tak gemita jamun tak kirim tawakaf ke ganyan. Dia mau buat aja. Mau buat aja. Iganyan hinan menyona tabah cu. Depan 8 dah ganyan. Bedah publau tabah ipek. Olehnya mensedekah ke masjid. Yang publaunya mata draw ke hantip. Atalam kol. Pertama publau hanatah. Demang menyamunan tak kita wakaf ke masjid. Wakaf masjid nasa. Pakai nasa. Kiban sah tak wakaf tak gop. Dia milik atau tidak tu? Milik ganyan hinan 1/8. 7/8 milik orang lain. Karena belum untuk dinampakkan masing-masing. Bedah tacak tanya tajuk ke masjid. Wakaf ke masjid. Atau tak pula ya belah keraming untuk pegat tempat ada masjid ngaji jerukung orang. Membuat je. Atagam ni mutrekah sah. Mengadak dengan nanti malam ni pak je atau dunia. Tak je dalam. Tengok ya jok lang pam tempa nak terkah macam ni. Dia malam ni pak orang terkah. Macam atagam gugap. Mana kalau sah milik kita semuanya, milik asli. Itu juga demikian. Oleh karena demikian, demi kesucian kita. Yang kedua, ini sudah berapa menit? Baik belum sambung tambah problem kajian nilai. Mungkin yang ingin bertanya.